Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabarnya baik dan Baik, sehat. ya itu dia lagi di jalan atau di kantor di rumah masih, Mas Tony ya? Lagi di jalan ini. Wah, hati-hati, kecepatan awas, waspada. Nanti ditagih waktu STNK diperpanjang, Mas Tony. Sekarang ini nyari duit tambah lagi alias pajak 11%, wah macem-macem lah. Tapi entah karena nggak punya uang, entah karena apa ya pandemi atau ada sebuah bencana yang akan terjadi atau yang sudah, ini pemilu wacananya mau dimundurkan. Tapi ada yang teriak hari ini, emang bapak moyang lo yang punya, kata Ibu Mega pagi hari ini ya. Ini nampaknya habis dibilang gitu langsung Cak Imin lain lagi komentarnya hari ini. Macam mana Mas Tony ini? Sandiwara atau kan Pak Jokowi sudah bilang tuh kenapa 2 minggu ini kok macam tiarap ya beliau. Silakan Mas Tony mungkin lebih tahu lah kisahnya. Ya, kalau yang pertama, kalau Bahlil di awal itu ditanggapi serius. Terus kemudian kalau Cak Imin orang nanggepin serius, salah. Cak Imin kan orangnya suka guyonan, sambil itu juga ketawa. Namanya juga usulan kata dia begitu. Kita ternyata kayak nggak tahu Cak Imin aja. Bagi PKB mau narasi apapun, stigma apapun, dukung siapapun, nggak terlalu berpengaruh pada konstituen. Tapi gitu. ini berbeda dengan partai-partai yang lain, berpengaruh. Maka ketika PKB atau Cak Imin mengungkapkan seperti itu, nggak ada yang protes dari partainya itu ya. Dari NU sendiri juga nggak protes karena apa? Mereka satu tahu Cak Imin, yang kedua nggak begitu ngaruh gitu. Beda dengan ketika Bang Zulkifli Hasan mengungkapkan digugat untuk menarik dan meminta maaf. Kemudian kalau enggak akan ada KLB kan gitu. Kemudian terkait dengan Golkar itu juga pada teriak gitu ya. Nah ini tetapi kita perlu pahami bahwa wacana 3 periode itu timbul tenggelam dan cukup sering, dan pada akhirnya sudah mampet karena rasa-rasanya tidak memungkinkan lagi dilihat begitu banyak elemen masyarakat menolaknya, menentangnya, bahkan dalam tanda kutip sebagian mengancamnya. Kemudian muncul lagi perpanjangan yang semula agak silent, tetapi kemudian saat ini muncul tidak tanggung-tanggung, 3 partai langsung yang muncul. Nah, kemudian mendapatkan reaksi yang luar biasa hebat, dan reaksi ini menurut saya sangat serius dari begitu banyak pihak karena dari beberapa skenario ini dianggap sesuatu yang sangat serius. Tentu bukan karena ungkapan Cak Imin. Kalau Cak Imin itu kebetulan saja. Pertanyaannya, emang ada partai yang mau nambah periode? Atau menunda pemilu? Perlu dipahami bahwa pemilu itu adalah buka lapaknya partai-partai. Gitu kan? Partai-partai mencari logistik, mencari dana operasional, diantaranya dari ajang pemilu itu. Ada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kemudian ada pilpres, bahkan sebagian ada pileg. Itu kan betul ya. Partai-partai dalam sebagian itu untuk mendapatkan logistik dari situ. Ketika sedang ramai pembeli, toko tutup kan nggak mungkin. Sederhana saja lah. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bertiga itu ngomong? Tentu ada sesuatu. Mudah kalau dibaca gitu loh. Ya, siapa yang memainkan, siapa yang dimainkan itu gampang untuk dibaca oleh publik gitu. Tetapi inilah saya yakin mereka tidak serius. Ya, partai-partai ini, 3 partai ini, bukan saya belain 3 partai ini. 3 partai ini tidak serius ya untuk menunda pemilu. Tentu, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa 3 partai ini tidak siap pemilu, kalau memang tidak siap pemilu, ngapain bubar aja partainya? Ya, wajar tingkat kemarahan masyarakat seperti itu. Tetapi hemat saya, partai-partai ini tidak cukup serius untuk mengungkapkan itu. Kalau kemudian mereka
selalu menjadi corongnya untuk mengungkapkan 2 periode, tentu bahwa masyarakat harus membaca apa yang dibicarakan di panggung belakang dari semua ini. Ada partai-partai yang wait and see. Lihat dulu. Kalau kira-kira ini menguat dan tidak ada pilihan lain, apa boleh buat gitu ya, untuk mendukung gitu loh. Tidak ada pilihan lain, mereka kemudian mendukung. Tetapi kita lihat ketika PDIP ngegongin gitu loh. Emang negara ini negara moyang Nah, semula itu sekjennya 2 kali atas perintah dari Bu Mega untuk mengungkapkan, masih kurang mantap. Bu Mega turun langsung, emang negara ini milik moyang lu. Jelas. Ya, terus kemudian Muhammadiyah ikut menolak, MUI ikut menolak, akhirnya partai-partai yang lain ikut bersuara keras. Tapi narasi yang diungkapkan oleh Nasdem itu paling rasional menurut saya. Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa pemilu itu ditunda hanya ketika situasi darurat. Darurat itu ada 2, bisa darurat karena perang, bisa darurat karena bencana yang tidak memungkinkan untuk pemilu diadakan karena sedang terjadi bencana. Sekarang darurat itu kan tidak ada, maka tidak ada alasan untuk menunda. Ini menurut saya di antara semua alasan yang ada, ini paling rasional. Kalau alasan normatifnya Yusril sudah begitu menyampaikan konstitusional ya. Tapi Mas Tony, ada yang bilang ini sebenarnya ada bencana di oligarki ketika bencana cash flow akan terjadi menghadapi pemilu 2024 ini. Itu kan awal dari cerita dari Bahlil itu. Gimana Mas Tony? Enggak lah, itu kalau semua alasan semua dicari-cari itu kan. Misal ada alasan masyarakat UMKM mendukung, UMKM mana? UMKM dari Hongkong. Ya, Hongkong udah jadi Cina sekarang. Dicari-cari, semakin banyak alasan, semakin menunjukkan kebodohannya, semakin menunjukkan kelemahannya, semakin menunjukkan bahwa itu memang diada-adakan, dipaksakan gitu loh. Iya. Nah, luar biasa. Mas Tony, tapi dalam hal pemilu ini isu yang lain yang menjadikan ini adalah presidential threshold 0%. Ini kan sebuah inkonstitusional sebenarnya, tapi MK itu menolak. Itu macam mana Mas Tony? Ini kan menciptakan sebuah cerita lain. Wah, di Amerika Amerika banyak partainya, cuman yang leading 2 itu begitu kan? Begini Mas Tony. Iya, kalau kita lihat dari historinya, ini memang pada masa Pak SBY, ya 20% itu pada masa Pak SBY begitu pedenya karena Demokrat pada saat itu mencapai di atas 20%. Ini kan yang menjadi problem gitu kan untuk kita semua. Jadi akhirnya sekarang ada yang merasa nyaman untuk itu, akhirnya juga dipertahankan itu gitu loh. Ini kan yang jadi problem kan. Dengan begitu perlu juga dipahami bahwa ini memang tidak ideal. Maka wajar kalau kemudian dituntut. Tetapi harus juga kita melihat sesuatu di Indonesia ini atau dimanapun lah, tentu ada faktor-faktor politis yang ikut bermain dan bahkan menentukan. Dalam konteks ini Istana dan juga partai-partai politik tidak menghendaki 0%. Kalau 0% ya lagi-lagi buka lapaknya menjadi tutup. Dan kenapa? Karena pemilu partai-partai ini punya tiket dan tiket ini bisa mendatangkan logistik. Kalau kemudian ternyata tiket ini tidak laku karena presidensial threshold 0%, ya mereka tiket ini menjadi mubazir gitu loh. Maka tetap mereka memberikan dukungan. Kemudian yang kedua adalah Istana sendiri. Kalau terlalu banyak gaduh, ini kan juga memberikan persoalan apalagi situasi terbelah seperti ini. Ini menimbulkan sebuah persoalan keamanan, juga bisa 2 kali pemutaran, itu juga bisa menciptakan sebuah persoalan persoalan ini anggaran untuk pemilu. Tetapi memang harus bertahap. Menurut saya idealnya ya win-win solution lah. Itu PT itu sebesar
elektabilitas terkecil dari partai. Katakanlah dalam konteks ini P3 5% lah. Ini dimungkinkan sehingga perolehan suara partai itu dihargai. Yang kedua, akan ada banyak calon-calon yang potensial untuk ikut berkompetisi dan berkontestasi dalam pilpres itu sendiri. Jadi tidak 2-3, tetapi yang ikut kontestasi banyak. Sehingga orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki track record yang bagus, memiliki kemampuan untuk mengurus negara ini, memiliki ruang untuk ikut berkontestasi dan berkontribusi pada akhirnya kepada bangsa dan negara ketika mereka memenangkan pilpres itu. Ini memang ke depan harus dipikirkan ulang. Jangan ketika mau pemilu baru ribut. Nah, itu akhirnya menjadi subjektif dan kepentingan. Ada vested interest begitu kuat. Setelah ini ada presiden, menurut saya 2024 awal presiden dilantik, ini harus dibahas untuk kedepannya. Jangan sampai menjelang pemilu dibahas. Menjelang pemilu dibahas. Semua numpuk untuk sebuah kepentingan. Mari kita letakkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat secara umum, kepentingan demokrasi, ini di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Ada nilai-nilai yang harus menjadi sebuah kepentingan bersama. Sehingga tidak disabotase, tidak dibajak, tidak dicuri, tidak dirampok oleh kepentingan-kepentingan yang kuat pada saatnya. Ya luar biasa tadi urusan tiket tuh saya jadi ingat tiket motor GP Mas Tony. Ini yang lagi diobral ke TNI, aparatur sipil negara dan lain-lain. 60.000 tiket baru laku 20.000-an. Tapi tiket Formula E juga ini event 2 ini macam apa ya? Macam TikTok ya, 2 event internasional MotoGP dan Formula E yang 90 hari lagi. Mau jual tiket bulan lalu DPRD teriak-teriak gitu ya. Sementara pembangunannya disorot terus macam ada di balik apa ya. Bagaimana Mas Tony lihatnya ini? Kan ini menyangkut survei-survei yang sedang berlangsung sekarang juga Mas Tony. Dan juga apakah ada 3 kandidat nanti dalam pemilu mendatang dari hasil survei-survei dan komposisi partai-partai masa lalu ini? Mungkin Mas Tony bisa kasih pencerahan buat kita. Bisa 3. Jadi begini, kalau kemudian kita mau lihat tentang survei, ada tiga kategori survei. Jadi sekarang ada survei kan tidak selalu masyarakat percaya. Kenapa? Karena memang selama ini ada survei yang seringkali tidak akurat. Satu dengan yang lain, satu lembaga dengan lembaga yang lain kok. Kemudian ini satu lembaga satu dengan yang lain kok berbeda. Ininya jauh perbedaannya gitu kan. Ini yang kemudian membuat publik curiga gitu loh. Apalagi kemudian seringkali ada survei yang ketika pemilu jauh dari akurat gitu kan. Nah, ini juga membuat masyarakat juga semakin tidak percaya. Tapi bagaimanapun survei itu dibutuhkan karena itu adalah sebuah pemetaan data atau pengungkapan data dan pemetaan. Kalau kemudian kita lihat ada 3 bentuk lembaga survei. Satu tuh survei yang sangat idealis, katakanlah dia biayai sendiri atau memang dibiayai dengan sumbangan yang tidak mengikat, memang untuk tujuan-tujuan yang baik, diantara memberikan data kepada lembaga-lembaga tertentu agar melakukan perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga meskipun ada juga korporasi yang dibiayai, berbayar lah, tetapi dia memberikan syarat, saya mau ini, kalau ini dia tidak mau sama sekali, atau lembaga-lembaga survei ini tidak mau sama sekali ikut mensurvei apalagi menjadi konsultan politiknya bagi calon-calon yang tidak memiliki integritas yang dianggap berbahaya bagi masa depan bangsa. Kira-kira kapasitas sehingga ada track recordnya buruk, hanya mengandalkan elektabilitas, ini juga dianggap tidak mau gitu. Kemudian ada survei yang sifatnya pragmatis, ya mau malaikat, setan, dedemit, gerduwo, atau Dracula yang pesen, yang penting dilakukan. Ya soal cara yang mereka pragmatis, benar dilakukan survei itu, ya. Kemudian dia melakukan survei itu dengan baik, sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah. Hasilnya pun hasil yang akurat, ya. Tetapi yang perlu dipahami, dia tidak mau memanipulasi. Ini dia masih ada baiknya, tidak mau melakukan manipulasi, baik itu dalam proses maupun hasil. Dalam konteks ini, soal tujuan dipakai untuk apa, dia nggak butuh. Siapa yang kemudian mau pakai, dia juga tidak peduli. Gitu loh. Nah, ini pragmatis.
Dia profesional dalam konteks metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah dalam bersurvei. Tetapi ada yang ketiga, ini pelacur survei. Kan? Ini. Nah, ini biasanya yang suka rilis, sering banget rilis gitu. sering banget rilis gitu kan. Survei-survei semacam biasanya ini ada pengalaman. Teman saya bilang ketika diminta survei 4 hari harus sudah selesai, gitu kan. 4 hari sudah selesai. Dia bilang nggak mungkin ini terjadi, gitu. Nggak mungkin ini terjadi. Gitu. Terus kemudian ketika dia tidak dilakukan, Senin dipesan, kemudian Kamis itu harus jadi, Jumat itu dirilis. Biasanya kan memang seringkali orang merilis setelah Jumatan itu. Kemudian ternyata karena dia tidak mau, karena itu tidak memungkinkan dia survei 4 hari, akhirnya ada lembaga lain yang bisa kemudian merilis. Gitu. Innalillah. Ini aneh, ini unik gitu. Kok bisa? Gitu. Kapan surveinya? Gitu loh. Dia memastikan tidak mungkin itu survei, gitu. Dilakukan survei, itu manipulasi hasil. Jadi pelacur survei itu bisa melakukan dengan 2 hal. Yang pertama itu melalui merusak metodologi atau melacurkan metodologi. Misal, contoh mengambil sampling dari responden. Karena didukung mayoritas oleh orang Jawa Tengah, sampelnya di Jawa Tengah dibanyakin, kira-kira gitu. Sementara yang tempat-tempat yang dia tidak didukung, calon yang dia dukung, calon yang disurvei itu dikecilin sampelnya, sehingga hasilnya kelihatan besar. Ini satu contoh gitu kan. Ada juga yang seperti yang pertama tadi, memanipulasi hasil, tidak melakukan survei atau mengabaikan semua data dari hasil riset. Yang penting hasilnya udah dikonotasikan seolah-olah ini menang, potensial dan seterusnya. Ini yang sering kali terjadi. Kalau orang-orangnya seperti ini, lembaga-lembaga seperti ini pelacuran survei, dan kita tahu biaya survei itu cukup mahal, apalagi sekaligus menjadi konsultan politik. Itu besar sekali, itu bisa ratusan miliar dalam satu pilpres, bisa puluhan miliar di dalam satu pilkada, gitu kan. Masya Allah. Ini yang terjadi itu. Mas Tony nggak ada minat untuk masuk ke dunia konsultan atau survei ini, karena udah 40 lembaga survei di Indonesia ini. Ini sebuah pekerjaan yang luar biasa. Penting, lebih meyakinkan kalau kita melakukan survei, tetapi lagi-lagi bagaimana tetap mampu untuk menghindari dari godaan. Halal boleh untuk melakukan survei, silakan, dan itu dibutuhkan bagi bangsa dan negara. Itu juga mencerdaskan gitu loh. Cuma problemnya ya harus siap untuk bertahan ketika menghadapi berbagai godaan. Ini penting gitu. Luar biasa. Tadi Mas Tony apa tahu perkembangan dari Formula E itu, Mas Tony? Ini kan menjadi sebuah ajang yang luar biasa. Di sebelah Jakarta International Stadium ada sebuah monumen internasional lagi, kelas dunia pula. Gimana Mas Tony? Tahu itu? Ya, seperti motor GP, Formula E, itu menurut saya, ayolah, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita dukung bersama lah, harus kita bangga. Ini juga untuk bangsa, negara, untuk rakyat gitu kan. Dari aspek ekonomi, dari aspek branding, ya, dari aspek nama baik bangsa. Saya pikir kita semua butuh. Jadi lepaskanlah semua kompetisi kalau itu terkait dengan program yang memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara ini. Ya, Formula E sudahlah, nggak usah diganjal-ganjal, nggak usah direcokin, nggak usah di-KPK-kan bersama gitu, lah. Kalau nanti mau kompetisi 2024 lah, Anies katanya mau dicalonkan dan makin kuat untuk 2024, ya kompetisi 2004 lah. Jangan kemudian program-program Anies yang jelas-jelas memberi manfaat kepada bangsa dan negara, kemudian diganjal-ganjal, dihalang-halangi, dihambat-hambat, bahkan berupaya digagalkan, menurut saya nggak elok lah. Itu nggak baik lah berpolitik seperti itu. Menurut saya berkompetisi secara wajar sajalah, bersaing secara wajar sajalah, gitu kan. Bersaing secara kualitatif lah, bersaing secara prestasi. Bersaing dengan mengganjal itu sudah sukses, itu ada yang mengganjal, ada yang mengatakan Anies ini diganjal oleh melawan oligarki yang direpresentasikan Partai PSI dan melawan kekuasaan yang direpresentasikan oleh Partai PDIP. Ini menurut saya juga nggak gitu juga. Harus gitu. Tahu-tahu PSI mencalonkan Anies lagi. Nanti kita, dunia politik Indonesia ini aneh-aneh kan begitu. Mas Tony ya. Terakhir Mas Tony, ini hampir 31 hari menjelang Ramadan ini.
biasanya apa yang Mas Tony lakukan di bulan Sya'ban ini, besok nih sebentar lagi? Mungkin jadi penutup bincang kita, mengingat kepada para pendengar untuk lebih husuk lagi menanggapi Ramadan. Silakan Mas Tony. Ya, Ramadan ini adalah bulan suci dan kita perlu persiapan. Sya'ban ini kan sebuah persiapan ini ya. Segalanya penurunan, kalau pemilu ada rencana ya mestinya Ramadan juga ada rencana gitu kan. Gitu. Jadi segala sesuatu akan efektif dan sukses, potensialnya sukses apabila ada perencanaan. Kan? Maka bulan Ramadan ini kalau mau sukses dengan lebaran betul-betul lebaran, maka dalam bahasa Jawa itu kan lebaran. Lebaran itu artinya tuntas menyelesaikan segala persoalan, baik itu persoalan dosa, persoalan dosa hablum minallah maupun hablum minannas itu dituntaskan gitu. Itulah lebaran. Bagaimana mau lebaran kalau menjalankan sesuatu tanpa perencanaan? Bulan Sya'ban itu perencanaan ada latihan-latihan. Ya kalau kata hadis kan bulan yang banyak orang berpuasa untuk mengevaluasi kembali amalnya dalam rangka untuk mempersiapkan bulan Ramadan betul-betul bisa optimal dengan amal ibadahnya, juga bisa maksimal dalam segala kegiatan-kegiatan kebaikannya. Ini yang kemudian dilakukan dalam konteks ini. Maka bulan Ramadan ini yang pertama dan utama adalah meluruskan hati. Jadi benerin dulu pikiran dan hati kita, gitu kan. Orang yang bener pikiran dan hatinya itu sederhana kok dinilai. Objektif enggak dia? Itu penting. Objektif, kalau kemudian dia kalau marah ya marah rasional. Emang ada marah rasional? Adalah gitu. Kalau marah itu terukur gitu kan, terkontrol, terukur dan punya data, tidak sembarangan menuduh, memfitnah, kemudian menghajar sana sini. Ini kan politisi kan bahkan itu menjadi dianggap rasional kalau bisa. Emosionalitasnya dianggap rasional lah. Ini perlu bertobat, ini perlu insaf ketika Ramadan ini gitu kan. Masya Allah. Jadi sudah saatnya kita berpolitik secara elegan, berpolitik secara etis, menjaga betul-betul bagaimana hati nurani kita untuk bicara ketika kita membicarakan tentang atau mengambil tema tentang politik, bersikap yang bermoral, bertindak yang bermoral, membuat keputusan yang menggunakan hati nurani. Saya pikir kalau ini dilakukan secara bersama akan menjadi satu proses perbaikan individu, dan kalau itu banyak berarti menjadi sebuah proses perbaikan secara nasional. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini. Selamat perjalanan melanjutkan. Ini banyak hari kejepit orang hari ini nih, banyak mengambil kesempatan pula buat silaturahmi ke berbagai. Mudah-mudahan Omikron. Doanya ini saya sambil tadi anak saya telepon katanya jatuh di jalan pakai motor, saya lagi menuju ke sana. Insyaallah macam-macam kisah dunia. Ya, tunggu ada Bapak. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.